Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Di sini saya sendiri sebagai moderator Waiselande dan juga kedua rekan saya yaitu Sri Lia Tangalayuk dan juga Sri Nurul Iza. Di sini kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai Development of Costing System as a Process, not Outcome, a field study of patient level information and costing system in UK healthcare. Kemudian yang kedua yaitu mobilizing accounting information system in mergers and acquisitions. Dan yang ketiga yaitu mengenai measuring the effectiveness of the accounting information system in the Malaysian federal government. Di sini saya akan membawa materi pertama yaitu mengenai development of costing system as a process, not outcome. A field study of patient level information and costing system in UK healthcare. Nah, di sini itu artinya pengembangan sistem perhitungan biaya sebagai proses bukan hasil. Studi ini studi lapangan tentang informasi tingkat pasien dan sistem perhitungan biaya dalam layanan kesehatan di Inggris. Nah, bab ini itu membuka pembahasan dengan menyoroti bahwa pengembangan sistem informasi akuntansi khususnya sistem biaya bukanlah sekedar persoalan teknis tetapi juga persoalan organisasional yang kompleks. Dan penulis juga menjelaskan bahwa meskipun kemajuan teknologi telah memungkinkan penerapan sistem biaya yang lebih real time, tetapi ada perdebatan mengenai bagaimana sebaiknya biaya dihitung dan digunakan dalam organisasi. Nah, sistem biaya tidak hanya berfungsi untuk mencatat angka, tetapi juga memiliki peran dalam pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis. Karena itu, desain sistem biaya seringkali melibatkan kepentingan berbagai pihak di organisasi, termasuk non-akuntan seperti dokter dan manajer operasional. Penulis juga menekankan pentingnya partisipasi non-akuntan dalam proses ini sebab mereka memiliki pengetahuan langsung tentang proses kerja dan aktivitas yang menghasilkan biaya. Nah, kolaborasi antara akuntan dan non-akuntan ini diperlukan agar sistem biaya mencerminkan kenyataan operasional di lapangan. Dengan demikian, pengembangan sistem biaya dipandang sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan komunikasi, pembelajaran bersama, dan penyempurnaan terus-menerus, bukan hasil akhir yang statis. Kedua, mengenai pengembangan dari model sistem biaya tersebut. Nah, bagian ini itu menjelaskan bahwa sistem biaya merupakan alat informasi yang membantu manajemen memahami berapa biaya yang benar-benar terjadi dalam suatu proses atau layanan. Namun membuat sistem biaya yang akurat bukan hal mudah karena organisasi ini memiliki struktur dan aktivitas yang sangat kompleks. Nah, menurut Chapman and Kern ini mengembangkan model konseptual yang menjelaskan dua dinamika utama dalam proses pengembangan sistem biaya. Nah, untuk dinamika yang pertama yaitu ketika dokter dan staf non-akuntan ini berpartisipasi dalam desain sistem biaya dan mereka ini membantu menyesuaikan sistem dengan realitas proses kerja di lapangan. Kemudian untuk dinamika yang kedua, namun ketika sistem biaya digunakan untuk membuat keputusan, seringkali muncul ketidaksesuaian baru antara sistem dan proses organisasi karena adanya perubahan praktik kerja. Dan ketidaksesuaian ini kemudian mendorong penyempurnaan sistem biaya berikutnya. Kedua dinamika ini itu menciptakan siklus rekursif di mana sistem biaya ini terus diperbaiki seiring dengan perubahan dalam praktik organisasi. Dengan kata lain itu, keakuratan sistem biaya ini selalu bersifat progresif dan dinamis.
Kemudian yang ketiga mengenai desain penelitiannya, untuk membuktikan model tersebut, penulis ini melakukan studi lapangan di salah satu rumah sakit umum di Inggris yang telah menggunakan sistem PLICS selama lebih dari 18 bulan. Dan rumah sakit ini itu dipilih karena memiliki kinerja yang baik dan keterlibatan tinggi dari dokter, manajer, dan akuntan dalam penggunaan sistem biaya. Nah, penelitian dilakukan selama 7 bulan dengan metode yang pertama observasi langsung terhadap rapat dan aktivitas manajemen, kemudian analisis dokumen internal seperti laporan kinerja dan dokumen desain sistem, serta wawancara semi terstruktur dengan berbagai pihak seperti dokter, manajer, dan juga akuntan. Nah, data yang diperoleh ini kemudian dianalisis secara iteratif, yaitu dibandingkan dengan model teoretis yang untuk melihat apakah temuan di lapangan sesuai dengan dinamika yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan ini itu juga memungkinkan peneliti ini memahami bagaimana proses penyelarasan antara sistem biaya dan praktik klinis terjadi secara nyata. Kemudian yang keempat itu bukti dan analisis lapangan. Nah, dalam bagian ini penulis ini menyajikan 3 episode utama yang menggambarkan proses rekursif antara sistem biaya dan juga praktik organisasi. Nah, untuk episode yang pertama yaitu koreksi data biaya operasional. Akuntan di sini itu menemukan adanya ketidaksesuaian data biaya antara laporan sistem inventaris dan catatan dokter di ruang operasi. Masalah ini tuh terjadi karena sistem inventaris hanya terhubung ke satu ruang operasi, sementara ruang lainnya itu belum terintegrasi. Nah, melalui diskusi antara akuntan, dokter, dan teknisi ditemukan solusi teknis dan prosedural untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa penyelarasan antara sistem biaya dan proses kerja membutuhkan kolaborasi lintas profesi dan merupakan bagian dari proses pembelajaran bersama. Kemudian, untuk yang episode yang kedua yaitu mengenai integrasi tujuan manajerial dan klinis. Nah, seorang dokter di sini itu meminta agar sistem biaya ini diubah sehingga bisa mencerminkan biaya peluang dan kompleksitas pasien, bukan sekedar waktu operasi. Dan hal ini itu menunjukkan upaya dokter untuk membuat sistem biaya lebih relevan dengan pengukuran produktivitas dan mutu klinis. Nah, kolaborasi antara dokter dan tim akuntansi menghasilkan sistem yang lebih selaras dengan tujuan manajerial dan pelayanan pasien. Artinya di sini itu partisipasi aktif dokter dapat mengarahkan sistem biaya agar tidak hanya akurat secara finansial tetapi juga bernilai secara strategis. Dan untuk episode yang ketiga yaitu mengenai penyesuaian praktik klinis berdasarkan data biaya. Nah, pada kasus ini, dokter ini menggunakan data biaya untuk mengevaluasi praktik klinis dan menemukan bahwa pengkodean prosedur yang salah menyebabkan kerugian finansial. Nah, setelah diperbaiki, dokter ini menyadari bahwa melakukan dua prosedur atau diagnosis dan perawatan secara bersamaan justru ini lebih efisien dan menguntungkan bagi rumah sakit. Nah, perubahan ini tuh tidak hanya memperbaiki sistem biaya tetapi juga mendorong peningkatan efisien operasional dan kualitas layanan. Menurut Chapman and Kern, di sini menegaskan bahwa sistem biaya yang akurat itu tidak pernah benar-benar selesai dikembangkan. Sebaliknya, ia merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi antara akuntan dan juga non-akuntan, serta penyesuaian terhadap perubahan dalam proses organisasi. Dan di sini ada beberapa poin yang penting dalam kesimpulan ini, yaitu yang pertama, partisipasi non-akuntan antara dokter, manajer, teknisi sangat penting untuk menjaga relevansi dan akurasi data biaya.
Nah, kemudian yang kedua, proses penyelarasan sistem biaya ini menghasilkan pembelajaran organisasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Dan juga yang ketiga, desain dan implementasi sistem biaya tidak bisa dipisahkan karena keduanya ini saling memengaruhi dalam praktik nyata. Kemudian yang keempat, itu sistem biaya yang efektif, tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Dengan demikian, bab ini itu merekonseptualisasikan pengembangan sistem biaya bukan sebagai hasil akhir, melainkan sebagai proses dinamis yang bersifat sosial dan kolaboratif di dalam organisasi. Selanjutnya kita masuk dalam bab 9, yaitu memanfaatkan sistem informasi akuntansi dalam merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi merupakan strategi utama yang digunakan perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperoleh teknologi baru. Namun, keberhasilan merger dan akuisisi tidak hanya bergantung pada kesepakatan bisnis, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan sistem informasi akuntansi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Proses integrasi ini sering menghadapi kendala seperti perbedaan sistem ERP, budaya organisasi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Tanpa integrasi yang efektif, potensi sinergi dan nilai strategis dari merger dan akuisisi sulit tercapai. Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk membahas peran SIA dalam mendukung integrasi pasca merger serta dampaknya terhadap pengendalian manajemen dan penciptaan nilai organisasi. Selanjutnya, dampak implementasi sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian manajemen. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam merger dan akuisisi berpengaruh besar terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem informasi akuntansi meningkatkan transparansi vertikal, memperkuat koordinasi horizontal, dan membantu integrasi organisasi dengan menghilangkan silo informasi serta menstandarkan proses pengendalian. Namun, peningkatan formalisasi sering menimbulkan ketegangan antara desentralisasi dan kontrol terpusat. Selain itu, penerapan pengendalian internal dan sentralisasi fungsi administrasi melalui SSC turut mempengaruhi keseimbangan kontrol dan fleksibilitas organisasi. Selanjutnya, pengendalian internal dan kepatuhan XOS. Sarbanes-Oxley memperkuat pengendalian vertikal dalam organisasi dengan menuntut integritas laporan keuangan, pemeriksaan tugas, dan otorisasi transaksi yang ketat. Pasal 302 dan 404 mengatur tanggung jawab manajemen atas pengungkapan pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Melalui sistem informasi akuntansi seperti ERP, perusahaan dapat menerapkan pengendalian ini secara efisien dengan pemrosesan data real-time dan jejak audit yang transparan. Karena itu, kepatuhan terhadap XOS sangat bergantung pada efektivitas AIS dalam mendukung tata kelola dan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi dalam integrasi sistem informasi akuntansi. Dalam proses merger dan akuisisi, organisasi menghadapi dilema antara sentralisasi dan desentralisasi sistem informasi. Sentralisasi melalui sistem informasi akuntansi memungkinkan standarisasi proses, efisiensi biaya, dan kontrol global, seperti melalui shared service center,
Namun, desentralisasi diperlukan agar anak perusahaan tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Tantangan utamanya yaitu untuk menemukan keseimbangan antara integrasi menyeluruh dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal guna mencegah konflik budaya dan kesulitan koordinasi. Selanjutnya dalam bab ini menyajikan dua contoh berdasarkan literatur tentang bagaimana sistem informasi dapat dimobilisasi dalam akuisisi perusahaan. Yang pertama, kasus oleh Grezzi dan Vinci. Kasus pertama, ERP diterapkan secara top-down untuk membangun kontrol vertikal, memastikan kepatuhan misalnya XOX, dan menyatukan pelaporan serta proses secara terpusat. Kasus kedua, seperti pada kasus Peppercho, sistem informasi akuntansi digunakan untuk membangun kontrol horizontal melalui integrasi virtual, di mana kombinasi ERP, sistem biaya, dan data warehouse memungkinkan koordinasi lintas pabrik, rantai pasok, dan negara, sehingga menciptakan fleksibilitas dan sinergi operasional pasca akuisisi. Adapun kesimpulan dari bab ini yaitu pada bab ini menjelaskan bahwa dalam proses merger dan akuisisi, sistem informasi akuntansi berperan penting untuk menyatukan dan mengontrol kegiatan perusahaan yang bergabung. Integrasi SIA membantu perusahaan induk dan anak perusahaan berkoordinasi dengan lebih baik, memastikan laporan keuangan sesuai standar, dan mendukung pengambilan keputusan. Melalui sistem seperti ERP dan CRM, perusahaan dapat mengatur alur kerja secara efisien, menjaga transparansi, dan menyeimbangkan antara pengawasan dari atas dan kerjasama antar bagian. Dengan demikian, keberhasilan merger dan akuisisi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan SIA untuk menciptakan sinergi, efisiensi, dan kesatuan operasional. Baik, saya akan menjelaskan materi di bab 10 mengenai mengukur keefektifan sistem informasi akuntansi di pemerintah federal Malaysia. Studi ini menyoroti pentingnya mengevaluasi efektivitas sistem informasi akuntansi atau SIA dalam konteks sektor publik Malaysia. Perkembangan teknologi mendorong organisasi, termasuk lembaga pemerintahan, untuk menghasilkan data yang akurat dan cepat. Dalam bidang akuntansi, hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem informasi akuntansi yang memanfaatkan teknologi untuk memproses data keuangan. Pemerintah Federal Malaysia telah mengembangkan sistem informasi akuntansi guna meningkatkan efisiensi, transparan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun, efektivitas sistem ini perlu dievaluasi agar investasi yang besar benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya efektivitas sistem informasi akuntansi? Efektivitas sistem informasi akuntansi ini bersifat multidimensi. Sebagian besar studi terdahulu menilai efektivitas melalui kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kinerja organisasi. Kepuasan pengguna menjadi indikator utama efektivitas karena mencerminkan sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan penggunanya. Sistem informasi akuntansi berperan penting dalam menghasilkan informasi berkualitas tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Sistem ini juga membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang strategis dan operasional, serta meningkatkan pengendalian internal dan kinerja para pegawai. Dengan sistem informasi akuntansi yang efektif, organisasi dapat memperoleh informasi yang relevan,
akurat, dan juga tepat waktu. Namun, meskipun sistem informasi akuntansi telah banyak digunakan secara luas dan memberikan manfaat yang besar, penerapannya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Banyak organisasi telah berinvestasi besar dalam pengembangan dan peningkatan sistem informasi akuntansi. Namun, tidak semua investasi menghasilkan sistem yang efektif. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana menciptakan sistem yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, keberhasilan sistem informasi juga bergantung pada persepsi dan penerimaan pengguna. Sistem dianggap baik jika pengguna merasa puas dan terbantu dalam pekerjaannya. Di sektor publik, efektivitas sistem harus dipastikan sebelum diterapkan karena risiko kegagalan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah. Nah, adapun fokus pada penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi tidak hanya diukur dari sisi teknis, tetapi juga dari sejauh mana sistem ini mendukung pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu mempertimbangkan aspek manusia, organisasi, dan teknologi secara terpadu. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, kualitas sistem, dan kualitas informasi merupakan aspek yang sangat penting pada efektivitas. Pengguna menekankan bahwa sistem harus ramah pengguna, cepat, dan mampu memperbarui data serta real-time, serta otomatis dalam entry jurnal. Sistem yang baik meminimalkan kesalahan manusia, menghasilkan laporan yang relevan dan akurat, serta menyediakan informasi ringkas bagi manajemen. Berdasarkan hasil wawancara dan studi percontohan, peneliti merumuskan 3 dimensi utama efektivitas dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu sistem quality, yang mencakup keandalan, kemudahan penggunaan, dan keamanan sistem. Yang kedua yaitu information quality, yang menilai akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kelengkapan informasi. Dan yang terakhir yaitu user satisfaction atau kepuasan penggunaan, yang mencerminkan manfaat sistem dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas keputusan. Adapun kesimpulan dari bab ini adalah efektivitas sistem informasi akuntansi bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga sinergi antara sistem, manusia, dan proses organisasi. Sistem yang baik adalah sistem yang dapat digunakan dengan mudah, dipahami, dan diterima oleh penggunanya. Dengan sistem informasi akuntansi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun review artikel yang akan kami review pada hari ini adalah An Analytical Review of Data Integration for Decision Support in Smart Manufacturing yang ditulis oleh Farah Balaha, Hamad Albinali, Hanin Al-Rabia, Muhammad Ali, dan Sid Bahron. Jurnal dari Decision Analytics Journal atau Elsevier dari tahun 2025. Nah, artikel ini membahas pentingnya integrasi data dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dalam mendukung pengambilan keputusan di era industri 4.0. Penulis menyoroti bahwa dunia manufaktur modern semakin kompleks, menuntut efisiensi informasi, integrasi sistem, dan kemampuan analitik berbasis data. ERP di sini berperan sebagai platform inti untuk menyatukan berbagai aliran informasi produksi, logistik, dan manajemen. Namun, penerapan ERP di industri masih menghadapi tantangan besar seperti kompleksitas sistem, keamanan data, dan keterbatasan interoperabilitas dan kesiapan tenaga kerja. Nah, tujuan utama studi ini adalah
Yang pertama, untuk mengulas hubungan antara ERP dan teknologi industri 4.0 seperti Internet of Things, Big Data, Cloud, dan AI dalam konteks pengambilan keputusan manufaktur. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tantangan, peluang, dan arah riset masa depan untuk integrasi ERP yang efektif. Nah, pendekatan metodologi yang digunakan mengikuti kerangka PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Sumber data dari 439 artikel di database Scopus pada tahun 2019 sampai dengan 2024 dan menghasilkan 69 artikel jurnal peer review yang lolos seleksi karena relevan dengan tema integrasi ERP dan teknologi industri 4.0. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini melibatkan dua langkah utama. Yang pertama yaitu analisis konten. Dan sebanyak 69 artikel yang menjadi sampel akhir dianalisis secara mendalam melalui ekstraksi data dan analisis kualitatif. Penulis secara sistematis mengekstrak dan mencatat informasi kunci, termasuk tahun publikasi, fokus negara, metodologi penelitian yang digunakan, dan temuan utama terkait dengan integrasi ERP dan industri 4.0. Temuan dari studi-studi ini kemudian disintesis dan dikelompokkan ke dalam kategori tematik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, proses ini menghasilkan identifikasi 5 tema utama yang berfungsi sebagai kerangka kerja pelaporan hasil. Nah, yang kedua yaitu menggunakan analisis bibliometrik. Untuk melengkapi sintesis kualitatif ini, dilakukan pula analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak Force Viewer yang berfokus pada jaringan kemunculan kata kunci, jaringan kepengerangan, dan pola kolaborasi antar negara. Selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi. Artikel ini memiliki kekuatan secara metodologis karena menggunakan pendekatan sistematis dan terukur yaitu PRISMA ditambah dengan analisis bibliometrik sehingga hasilnya dapat direplikasi. Yang kedua yaitu menyajikan kerangka konseptual komprehensif yang menghubungkan faktor penggerak, hambatan, mekanisme integrasi, dan hasil akhir dari ERP dengan teknologi industri 4.0. Yang ketiga yaitu memberikan nilai praktis bagi akademisi dan praktisi industri dalam memahami kondisi terkini riset ERP. Namun ada beberapa keterbatasan atau kelemahan dari artikel ini, yaitu yang pertama, kesenjangan empiris. Sebagian besar riset masih teoritis, implementasi nyata ERP industri 4.0 di industri belum banyak dikaji. Yang kedua yaitu kurangnya fokus pada aspek manusia dan organisasi. Sebagian besar studi fokus pada teknologi, padahal resistensi pengguna dan kesiapan SDM adalah faktor yang paling penting. Dan yang ketiga itu minimnya pembahasan keberlanjutan atau sustainability. Padahal ERP dapat berperan dalam mengurangi dampak lingkungan industri. Nah, dari sisi kontribusi, artikel ini berhasil dalam menyintesis literatur ERP teknologi industri 4.0 dengan pendekatan holistik dan lintas tema, dan memberikan rekomendasi strategis yaitu perlunya standarisasi arsitektur integrasi ERP dalam teknologi industri 4.0, misalnya dengan protokol OPC, UA, dan Open API. Kemudian mengembangkan ERP berbasis machine learning dan prescriptive analytics. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan aspek sosial dan manajerial dalam transformasi digital. Nah, kesimpulan dari artikel ini secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman integrasi ERP dalam manufaktur cerdas atau smart manufacturing.
Hasil kajian menunjukkan bahwa ERP merupakan tulang punggung pengambilan keputusan berbasis data, namun masih menghadapi tantangan signifikan dari sisi teknologi, organisasi, dan user atau manusia penggunanya. Integrasi ERP dengan teknologi industri 4.0 mampu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi data, memperkuat kemampuan analitik prediktif dari otomatisasi, dan mendorong kolaborasi lintas rantai pasok dan sistem produksi. Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, dibutuhkan kerangka integrasi standar dan interoperabel, perhatian pada keamanan cyber dan tata kelola data, serta kesiapan SDM dan adaptasi budaya organisasi. Nah, penulis di sini menutup dengan seruan agar riset masa depan lebih empiris, kolaboratif, dan berorientasi keberlanjutan agar ERP dapat berevolusi menjadi platform strategis bagi manufaktur digital yang cerdas dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Prof dan juga teman-teman sekalian. Dan jika ada yang ingin bertanya, kami akan membuka ruang diskusi, dan ruang diskusi ini kami akan buka di sekolah. Dan di sini kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.